beberapa penekanan singkat saja mengenai materi hari ini. Baik, Bismillah wa bihamdih, shalli wa sallim ala rasulil karim. Mari kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian tadi sudah mendiskusikan kalimat tentang materi tentang lanjutan akhlak pribadi ya. Lanjutan akhlak pribadi. Ini apa betul jam dosen kalian yang lain sudah masuk? Ya Pak, masih mulai absensi Pak. Kan jam mulainya jam 1:15 menit. Oh ya, saya minta 15 menit saja untuk kita menyelesaikan. Saya berikan beberapa penekanan di sini supaya nanti kawan-kawanmu yang belum bisa hadir dalam zone ini tahu kendala yang lain bisa lihat lewat YouTube saja. Baik, saya melihat tadi sudah ada diskusi mengenai lanjutan daripada akhlak pribadi. Yang dibahas adalah tentang syaja'ah, tawadhu, malu, sampai dengan pemaaf. Nah, syaja'ah, tawadhu, malu sampai dengan pemaaf. Kalau saya lihat slide-nya ini hanya 7. Standar slide yang sudah saya berikan berapa? Paling sedikit 10, paling banyak 15. Nah, jadi standar petugasnya belum memenuhi syarat. Silakan diperbaiki nanti PowerPoint-nya ini. Kemudian untuk materi pengembangan dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, silakan diperhatikan slide yang sudah saya share. Baik, kita akan bahas mujahadah, syaja'ah, tawadhu, malu, sabar, pemaaf ya. Berarti habis akhlak pribadi. Jadi begini. Pertama kita bahas tentang mujahadah ya. Sudah mujahadah kemarin. Syaja'ah Pak. Dari syaja'ah Pak. Nah, tentang syaja'ah. Kemarin kita mujahadah kelompok 1. Baik. Syaja'ah ini asal katanya dari bahasa Arab ya. Syaja'ah. Jadi kalimat yang merupakan bahasa Arab yang berarti berani. Namun dalam konteks keberanian, dalam konteks akhlak, itu bukan keberanian untuk adu fisik dan sebagainya. Makanya Nabi SAW menegaskan yang disebut dengan syaja'ah itu, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Tiap liatin orang mau menantang saja. Tapi yang dinamakan orang dengan berani itu orang yang bisa menguasai emosinya, kemarahannya di saat dia marah. Nah, bentuk syaja'ah itu macam-macam ya. Kita singkat saja. Pertama, berani berjihad di saat memang sudah harus jihad. Jangan kebablasan gitu. Asal dia tahu mau jihad saja. Kapan wajib jihad? Ketika diumumkan jihad oleh pemerintah. Jadi yang wajib, yang boleh mengumumkan jihad itu hanya pemerintah saja. Kapan boleh perang ya diumumkan oleh pemerintah. Kalau belum ada kewajiban dari pemerintah, tidak ada kewajiban untuk jihad dalam makna sesungguhnya ya. Bertarung dengan segala fisik harta untuk i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, berani dalam menyatakan kebenaran. Nabi katakan afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Yang paling bagus, jihad yang paling bagus adalah kalimat yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Sekali lagi, adil dan zalim ini lagi-lagi relatif. Nah, kadangkala kita merasa dizalimi terus. Ya, padahal tidak begitu. Nah, namanya orang rugi atau orang sengsara itu kan bawaannya selalu kayak orang yang paling dizalimi. Nah, tapi kalau betul-betul ada zalim, kezaliman yang paling besar bagaimana? Ketika sudah mulai mengobok-ngobok, mengatur-ngatur urusan keagamaan kaum muslimin atau agama-agama yang lainnya, diaturnya zalim yang sesungguhnya. Termasuk juga makna zalim itu wad'u syai' ala ghairi makanihi, meletakkan sesuatu terhadap bukan tempatnya, yang bukan pada tempatnya.
Misalkan topi harusnya di kepala, kita letakkan di lutut, helm dipakai di kepala, diletakkan di jok motor. Namanya zolim. Nah, ini zolim secara bahasa. Ya kalau dari segi kepemimpinan ya, orang yang seharusnya tidak menjabat menduduki jabatan tertentu malah diletakkan dalam jabatan itu karena kedekatan, kekerabatan, kekeluargaan dan sebagainya, bukan karena profesionalitas. Saya pikir ya sekitar itulah. Zolim ini maknanya sangat luas dan berpotensi untuk ikhtilaf ya, perbedaan. Kemudian berani mengendalikan emosi dan hawa nafsu seperti yang tadi sudah disampaikan Nabi. Yang kedua tawadhu. Asalnya kalimat tawadhu ayatawadhu tawadhuan yang berarti rendah hati, lawan diri dari lawan kata dari sombong. Jadi tawadhu ini sifat yang timbul dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah, sehingga tidak memandang diri sendiri lebih dari orang lain. Tawadhu ini lawan sombong. Sombong itu bagaimana nama orang sombong? Sombong itu kata Nabi, baturul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang disebut dengan sombong. Kamu pakai pakaian mewah, bagus, stylish, kemudian makanannya tinggi-tinggi, itu bukan sombong. Selama di dalam hati tidak merendahkan orang yang pakaiannya biasa saja, kendaraannya biasa saja, makannya biasa saja. Jadi ukuran sombong tidak sombong itu dalam hati. Begitu juga tawadhu tidak tawadhu. Yang tidak dinamakan tawadhu orang yang kalau jalan bungkuk. Beda rendah hati dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu selalu merasa minder. Jangan saya dah, saya ini bukan siapa-siapa. Sudah yang lain saja. Padahal dia punya kemampuan untuk itu. Dan tidak semua tempat tawadhu ini benar ya. Kadangkala tawadhu bisa salah tempat meskipun niatnya merendah diri, merendah hati. Contoh ketika ada orang pilih mau jadi imam sholat. Dia tahu di lingkungan itu dia yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Lalu merendah diri, tidak mau jadi imam sholat, sudah yang lain aja. Akibatnya satu jamaah kemudian bacaan Fatihah imamnya rusak, satu jamaah sholatnya batal semua. Maka saat itu merendah tidak pada tempatnya, tidak boleh. Atau di lingkungannya dia paling bagus agamanya, paling ngerti masalah agama karena lulusan pesantren. Dikasih suruh khutbah tidak mau, malah yang naik khutbah orang yang tidak pernah lulusan pesantren. Akhirnya agama masyarakat rusak karena yang menyampaikan agama tidak mengerti tentang agama. Nah ini merendah yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi tawadhu itu bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Silahkan ngomong di depan podium, tampil paling depan, ngomong, pokoknya tunjukkan prestasi setinggi-tingginya. Tapi hati tidak boleh merasa dirinya yang paling wah, orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah ini yang masalah. Kalau dia meskipun dia tampilnya membungkuk-bungkuk, silahkan monggo di depan, tapi hatinya merasa saya sebenarnya yang pantas, orang lain tidak pantas. Nah, ini bukan tawadhu, karena tawadhu bukan pada fisik. Tapi ketika dia tampil maksimal, jadi dengan prestasi tertinggi yang dia miliki, sementara hatinya dia tata bahwa apa yang dia miliki semata-mata fadlun minallah, kelebihan dari Allah, bukan karena dirinya sendiri. Orang lain pun bisa sama seperti dia, bahkan banyak yang lebih dari dia. Nah, ini ada dalam hatinya keyakinan seperti ini. Di saat itu dia disebut dengan tawadhu. Berprestasi tinggi-tinggi tanpa meremehkan orang lain. Jangan pura-pura di belakang tetapi hatinya sangat merendahkan orang lain. Hati yang merendahkan orang lain, menganggap remeh enteng orang lain ini disebut dengan kibr, sombong. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik saja daripada sifat sombong. Tawadhu sekali lagi dalam hati bukan dalam fisik. Gimana kalau orang nunduk terus jalannya, saking tawaduknya sampai-sampai tidak lihat jalan, tiang ditabrak pula. Tawaduk begitu jalan. Ini bukan begitu, tawaduk bukan pada fisik sekali lagi. Baik, kemudian implementasi sikap tawaduk. Nah, ini implementasi ya, bisa dilihat di buku nanti. Tidak menonjolkan diri sengaja status temannya untuk menyebutkan kerugian orang lain dan sebagainya. Intinya bolehlah kamu menonjolkan diri setinggi-tingginya boleh. Yang tidak boleh itu sambil meremehkan orang lain. Sengaja dia tampil lebih di depan supaya dirinya dipuja-puja, yang lainnya ditinggalkan. Baik, takabur lawan dari sombong adalah sifat takabur, sombong. Konsep sombong itu seperti yang saya katakan tadi. Batirul haq wa ghamtun nas.
Baik, bentuk-bentuk takabur sudah, saya lanjut saja. Malu atau dalam istilah agamanya al-haya. Malu itu sifat perasaan yang menimbulkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Bahkan kata Nabi, inna likulli din khuluqan wa khuluqal Islam al-haya. Semua agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam yang inti itu adalah malu. Dengan malu orang bisa mengerem dirinya. Dengan malu orang bisa menahan dirinya untuk melakukan maksiat. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa-siapa yang tidak memiliki rasa malu, faf'al ma syi'ta. Silakan perbuat saja apa yang kamu mau kalau kamu tidak punya rasa malu. Kalau orang itu malu, tidak mungkin dia pacaran, goncengan kayak orang peluk pohon kelapa. Malu kan dilihat orang lain. Kalau orang pula punya malu, tidak mungkin dia pulang malam-malam diantar oleh yang mahram. Kalau dia punya malu, tidak mungkin dia mengumbar auratnya. Kalau dia punya malu, tidak mungkin dia tinggalkan sholat. Makanya malu ini adalah sebagian daripada iman. Karena al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Malu itu bagian dari iman, dan iman itu surga. Lidah yang keji, lidah yang sembrono itu termasuk kebengisan, dan kebengisan itu letaknya di dalam neraka. Orang yang ngomongnya tidak pakai saringan, asal ceplas-ceplos saja sampai orang sakit hati ketika mendengar kata-katanya. Ini kata Nabi termasuk jafa. Jafa itu kebengisan dan tempatnya ada pada neraka. Jangan dijadikan tabiat. Malu terbagi menjadi 3. Malu pada diri sendiri. Jadi selalu introspeksi diri. Ketika mau melakukan sesuatu, ini benar enggak dalam kacamata syariat? Ini gimana nih? Jadi ditanya, Pak, ini malu pada diri sendiri. Saya ini kan mahasiswa, masa kelakuan saya kayak begini? Ini malu pada diri sendiri. Yang kedua, malu kepada orang lain. Dia ingin maksiat, tetapi malu nanti ketahuan orang lain. Dia mau tinggalkan sholat, malu nanti dikritik oleh orang lain. Dalam tahap belajar boleh. Malu seperti ini tidak masalah, apalagi bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Nanti lama-lama iman kita naik. Awalnya malu tinggalkan maksiat karena teman, lama-lama akan terus menuju kepada tinggalkan maksiat karena Allah. Tidak apa-apa, awal-awal karena orang lain, nanti lama-lama endingnya karena Allah. Kemudian jangan sampai berpikiran, saya bukan munafik, apa kata orang tidak pedulilah apa yang saya mau lakukan, ya inilah saya. Itu tidak tepat tuh. Oh iya, asal dia mau goncengan, pacaran, pegangan, wah inilah saya tidak munafik, kamu aja mau. Itu tidak tepat, itu bisikan syaitan. Perkataan seperti itu tidak tepat. Justru karena orang lain kita pantas malu, apalagi kepada sesama orang yang beriman. Ngerokok di depan dosen, malu, matiin dosen atau rokoknya, bukan matiin dosennya, matiin rokoknya. Matiin rokoknya karena malu ngerokok di depan dosen. Bagus, lama-lama nanti akan timbul kesadaran tidak ngerokok karena memang dilarang oleh agama. Di depan dosen malu mau jalan bareng sama teman-teman yang non mahram, yang cewek dengan cowok dekat-dekatan candaan, lewat dosen agamanya malu terus. Ini malu karena orang lain. Bolehkah? Boleh. Dalam tataran belajar boleh. Tarkul maksiat linnas, meninggalkan maksiat karena orang. Dalam tahap pembelajaran boleh. Tapi tetap niat tarbiyah lama-lama supaya maksiat ini kita tinggalkan karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau belum mampu karena Allah itu tidak kelihatan. Sudah karena orang dulu, karena gurumu, karena dosenmu, karena kawanmu, boleh. Kemudian yang ketiga, malu yang tingkat tinggi. Malunya karena Allah. Dia tidak maksiat karena Allah, taat karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau sudah mencapai malu karena Allah ini, dia mencapai kondisi ideal muslim. Bagaimana kondisi ideal muslim kata Nabi? Kalau mau lihat dirimu sendiri, man arada ayya'rifa nafsahu, siapa yang mau mengetahui bagaimana kualitas dirinya, maka lihatlah dirinya di keadaan dia sedang sendiri. Berkaca pada diri kita sendiri, bagaimana amal kita ketika tidak ada orang lain di sekitar kita. Kalau sudah bagus amalnya, meskipun tidak ada orang lain yang lihat, maka malunya itu sudah pada tataran yang ini, yang ketiga. Malu kepada Allah. Nah, kita berupaya sampai ke tataran yang ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa, insyaAllah. Kemudian, apa akibat hilangnya rasa malu? Nah, jadi, kalau orang sudah malu, tidak ada rasa malu, maka orang akan berbuat sekehendak maunya saja. Hadis riwayat Bukhari. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu dalam hatinya, orang akan mau melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Ikuti nafsunya. Waliyadzubillah.
Baik, saya lanjutkan. Malu, amanah, rahmat, saya sabar. Baik, sabar itu menahan diri untuk melakukan sesuatu ketika kita mampu untuk melakukannya. Ini yang disebut dengan sabar. Baik, saya langsung simpulkan saja karena waktu sudah habis. Jadi ketika mampu untuk melakukan sesuatu, dia menahan dirinya. Contoh, sabar itu misalkan begini. Kamu bisa saja pukul temanmu. Bisa aja berantem sama temanmu karena sama-sama besar, sama-sama kuat. Tapi sabar, tahan dirinya. Jangan sampai mukul orang lain. Nah, ini namanya sabar, menahan diri ketika mampu melakukan sesuatu. Tapi kalau mau mukul mau mukul orang yang lebih besar dari kamu, misalnya ototnya jauh 2 kali lipat lebih besar daripada kamu, usianya jauh lebih tua, kamu mau mukul dia, tapi sok bilang, ya sudah, saya sabar saja lah. Sudah, jangan dia apa-apa. Padahal gayanya sabar, padahal takut. Bukan mau menahan diri dari mukul, tetapi sabar. Saya takut mukul, kalau dipukul balik, bisa dia yang kalah. Nah, ini bukan sabar. Sabar tuh ketika kita mampu, kita tahan. Contoh, dalam keadaan yang lain, kamu mampu, bisa saja kamu menggunakan HP-mu ini untuk maksiat. Kamu WA orang lain, lewat video call dengan pacarmu, partner maksiatmu itu. Kamu kasih lihat aurat-aurat. Ini bisa saja, tidak ada siapa yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Tapi karena takut kepada Allah, tahan diri kita. Wah, jangan sampai seperti ini. Ini namanya sabar. Sehingga sabar itu oleh para ulama dibagi. Pertama, sabar dari maksiat. Sabar, menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Mampu bermaksiat tapi dia tahan dirinya. Ini namanya sabar. Kalau orang memang tidak mampu, ya bukan sabar namanya. Contoh, dia tidak pacaran. Ya memang karena tidak ada orang mau sama dia, ini sudah dia kemudian, saya tidak mau pacaran. Gayanya sudah, saya mau ta'aruf saja. Gayanya begitu, padahal memang tidak ada yang mau sama dia. Beda hal kalau banyak yang datangi dia, minta untuk menjalin hubungan maksiat. Kemudian dengan tegas dia tolak, saya tidak mau karena takut kepada Allah. Kalau kamu berani datang ke rumah orang tua saya, lamar saya. Nah, gitu dia jawabnya. Ketika ada peluang maksiat lewat pacaran, dia tolak. Baru namanya sabar. Kalau tidak ada yang laku, ya bukan sabar namanya. Nah, yang kedua, contoh lain, perempuan-perempuan nih, yang cewek-cewek mampu mengumbar aurat sebenarnya. Bisa saja dia pakai pakaian seksi, tetapi dia tahan dirinya, dia tutup auratnya, dia sabar, mendorong keinginan batinnya yang selalu ingin dipuji laki-laki. Ini sifat dasar manusia perempuan, ingin dilihat cantik, ingin dilihat bagus, ingin dilihat rapi. Dia tahan nafsunya ini. Nah, ini disebut sabar dari maksiat. Yang kedua, sabar dalam taat. Sabar dalam taat, ya sabar dia melakukan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Kemudian yang ketiga, sabar dari musibah. Ada gempa bumi, banjir dan sebagainya, sakit, dia terima ini sebagai takdir Allah, dia tetap taat kepada Allah dan tidak menggerutu terhadap musibah yang dia derita. Ini sabar dari musibah. Ini tiga jenis sabar. Ada lagi yang menambah sabar dalam jihad. Sabar ketika dalam arena peperangan. Jadi menerima luka, kerugian moral maupun material dia terima. Ini namanya sabar dalam jihad. Yang keempat, yang kelima, sabar dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia mengajak orang lain dalam ketaatan, banyak yang ngolok dan hina dia sebagaimana Nabi dihina dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dia sabar dan tetap dalam dakwahnya. Ini disebut dengan sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik, ini kesimpulan dari kuliah yang sudah kalian lewati, presentasi yang sudah kalian jalani tadi. Sifat syaja'ah, tawaddu, sombong, sabar. Kemudian yang terakhir pemaaf ya. Fa'fu anhu wasfah. Jadi pemaaf itu dalam Al-Quran katakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf, kemudian gunakanlah perkataan yang baik-baik dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Memaafkan orang itu ada rukunnya, memaafkan orang lain. Pertama, lupakan segala kesalahannya. Jadi kamu mau maafin orang, lupain dulu semua kesalahannya. Yang kedua, lapangkan hati untuk menerima niat dia untuk memperbaharui diri. Lupakan kesalahan. Yang kedua, lapangkan hati. Orang datang minta maaf, udah kita lapangkan hati. Ini rukun kedua. Rukun yang ketiga, pasrahkan dan hilangkan dari memori kita. Pasrahkan dan hilangkan dari memori kita.
Jadi kalau dia bilang, Kak saya minta maaf, ya udah saya maafin sekarang. Tapi besok lusa dia ungkit-ungkit lagi kesalahan orang. Tuh kan kamu kan kemarin baru aja minta maaf, kemarin salahnya begini, sekarang diulang lagi. Nah ini belum maaf namanya. Nah, karena dalam Quran katakan fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan wasfah, hilangkan, lupakan semua kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, baik, ini dia rukun rukun faktor-faktor yang bisa membuat maaf kita ini sah dalam pandangan agama. Jadi terima maafnya, lapangkan dada dalam menerima kesalahannya. Yang terakhir, lupakan semua kesalahannya dan ikhlaskan karena Allah. Sudah. Baik, itu dia kesimpulannya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan ya lewat grup saja. Sudah masuk jam yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Saya minta yang tadi presentasi perbaiki PowerPoint-nya itu masih salah. Kurang tidak sesuai standar. Kemudian yang besok-besok silakan diperbaiki lagi, dan video praktek saya tetap minta link YouTube-nya nanti setelah menjelang UAS ya. Menjelang UAS tolong disimpan dan nanti bisa. Terima kasih, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.